Selamat malam para pemirsa sekalian. Pak Markus Maluk, selamat malam. Salam Malam, kenal. Pak. Malam. Ya, jadi apa yang Bapak sampaikan itu memang sudah lama juga saya dengar cerita-cerita itu. Karena saya punya dua komandan orang Papua, yaitu Laksdia TNI Freddy Nomberi, bersama Laksdia TNI Stanivovic. Jadi komandan saya itu dua orang Papua itu bintang 3, Pak. Bintang 3 saya aja cuma bintang 2. Jadi 2 bintang 3 itu dari orang Papua. Itu apa artinya? Bahwa mereka sudah bersama. Jadi banyak cerita tentang Papua saya dapat dari kedua komandan saya ini. Jadi apa yang Bapak ceritakan itu adalah sudah banyak diceritakan oleh mereka. Dan ada beberapa perbedaan. Misalkan tadi kalau Bapak bilang di situ Bintang Kejora dan lagu Tanah Papua itu lagu kemerdekaan. Menurut orang tua ini bukan, tidak. Bahwa lagu Hai Tanahku Papua bersama Bintang Kejora itu adalah bendera untuk adat. Bendera untuk apa namanya kalau adat itu ya, kebudayaan. Tanahnya untuk lagu pun itu bukan lagu kebangsaan. Tapi itu hanya sekedar lagu untuk adat, karena itu ada surat keputusannya Gubernur Jenderal, bukan keputusan Ratu. Jadi lagu Hai Tanahku Papua dan bendera itu adalah keputusan Gubernur Jenderal, bukan keputusan dari Ratu. Kalau itu merupakan satu lagu kebangsaan dan bendera kebangsaan, itu adalah hasil keputusan dari Ratu. Tapi ini kan hanya Gubernur Jenderal, jadi itu hanya lokal. Kalau di Indonesia sekarang itu keputusan gubernur gitu ya, bukan keputusan presiden atau di bawah undang-undang. Itu yang saya dapat. Lalu yang kedua, tapi sebelum itu sebaiknya saya lanjut ke ini dulu ini. PowerPoint saya ini aja ya. Nah, ini. Jadi sebenarnya ini apa yang Bapak sampaikan tadi, yang kita dengar itu sebenarnya itu adalah bom waktu masa lalu. Karena gejolak yang terjadi sudah 58 tahun, ini sampai kalau saya ambil Mei ya, itu sebenarnya adalah konflik Belanda dari aspek legalitas, de facto maupun de jure, yang memiliki koloni New Guinea sejak awal berdiri 17 Agustus 85. Nah, dalam KMB ini kan Belanda sudah mengakui kemerdekaan Indonesia. Tapi Papua ini masih dipertahankan dengan berbagai alasan. Nah, Presiden Soekarno merasa dikhianati. Nih, dia dikhianati karena Belanda tidak menepati janji KMB untuk mengembalikan Papua 1 tahun setelah kemudian tahun 50 kepada Indonesia. Itulah sebabnya Presiden Soekarno mendesak PBB agar Belanda menyerahkan Papua. Setelah gagal di PBB 5 Desember, Bung Karno ini mengambil tindakan represif, mengusir semua perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Ini dari Justus M. van der Kroef tahun 58 ya. Jadi persepsi yang keliru sebagian masyarakat Papua tentang negara Papua inilah menjadi bom waktu selama 58 tahun. Ini kenapa? Karena Belanda ini berhasil dengan politik adu dombanya dalam sejarah yang membuktikan bahwa persepsi tentang negara Papua ini dibuat oleh Belanda yang berhasil mempengaruhi AS dan PBB, membuat pemerintah Indonesia ikut terperangkap di dalamnya dan menganggap itu negara Papua dan atributnya. Padahal sumber konflik yang terjadi adalah mengembalikan koloni Papua, jadi bukan negara ya, koloni Papua, kepada pemilik yang sah, yaitu Indonesia. Hal ini kita bisa lihat dalam tulisan bukunya John Salford, The United Nations and the Indonesian Takeover West Papua, 6269. Ini The Anatomy of Betrayal. Di situ ditulis, oleh karena itu, di bawah prinsip uti possidetis iuris, West New Guinea itu milik Indonesia. Jika Belanda memberikan WNJ kemerdekaannya, akan menjadi tindakan separatis terhadap Indonesia. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi, semua ini ada di dalam bukunya John Salford untuk penulisan itu.
Nah, yang terakhir, karena masuknya Papua ke Indonesia itu kan di buku John Salford juga kita bisa lihat bahwa di situ sudah diputuskan dengan self determination melalui PPRA yang dilakukan itu. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa hasil PPRA yang dicatat melalui resolusi PBB 2504 itu menurut Bapak tidak sah. Tapi kan tidak ada aturan dalam dunia ini bahwa one man one vote itu adalah satu-satunya cara untuk pengambilan keputusan atau PPRA, tidak ada. Jadi pengambilan keputusan dari dalam resolusi PBB 2054 itu dinyatakan bahwa pengambilan suara atau PPRA yang diadakan di Papua itu berdasarkan kebiasaan yang ada di Indonesia. Nah, kebiasaan di Indonesia kan itu musyawarah mufakat. Itu ada di Pancasila, di sila keempat, musyawarah mufakat berdasarkan perwakilan. Itulah yang dilaksanakan ketika melaksanakan PPRA di Papua. Dan itu dibenarkan oleh PBB. Kalau PBB saat itu tidak mengakui bahwa perwakilan itu atau musyawarah mufakat berdasarkan perwakilan itu bukan merupakan standar internasional, tentunya laporan dari dari hasil keputusan hasil pemungutan suara itu tidak akan diterima. Tapi buktinya itu diterima melalui resolusi 2504. Jadi kalau dibilang itu tidak sah karena itu bukan one man one vote, ya memang one man one vote itu bukan kebiasaan Indonesia, bukan budaya Indonesia, dan itu memang tidak dipakai untuk mengambil keputusan dari hasil PPRA saat itu. Jadi itu. Nah, ini saya lanjut. Nah, sudah. Jadi yang one man one vote itu tadi, Pak ya. Lalu kalau masalah teroris itu bukan untuk orang Papua itu teroris, tapi itu untuk orang-orang yang melanggar hukum. Melanggar hukum itu siapa saja, bukan hanya orang Papua saja. Tentara saja yang kemarin yang melanggar itu juga ditindak. Jadi itu bukan untuk orang Papua, tapi itu adalah untuk para pelanggar hukum. Bapak mungkin tidak lihat bagaimana orang diduga sekian banyak itu, bagaimana ada pembunuhan juga yang dilaksanakan oleh orang-orang yang melanggar hukum ini. Jadi kita memang tidak bisa melihat dari satu sisi saja. Kalau lihat dari sana ya seperti itu, tapi dari pemerintah juga melihat apa yang dilakukan pemerintah itu adalah untuk melindungi orang Papua. Jadi semua itu melindungi orang Papua. Nah, perlindungan itu kita lihat, ini barusan saja Undang-Undang Nomor 2 tentang Otsus ini ditandatangani. Ini adalah satu hal, lihat di sini Pak, untuk Papua ini. Kewenangan Papua itu mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan. Kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter, fiskal, agama, dan peradilan. Ini saya dari Sangir saja, dari Sulawesi Utara, iri lihat begini Pak. Ini yang ada seperti ini hanya Aceh dan Papua yang bisa mengurus diri sendiri. Hanya 6 yang ada di pemerintah pusat, yaitu urusan pemerintahan, urusan kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter, fiskal, agama, dan peradilan. Yang lain itu semua sudah diurus oleh orang Papua semua. Nah itu. Ini apa tidak dilihat hal seperti ini? Jadi kita sekali-sekali jangan melihat yang jelek-jelek lah. Coba kita lihat ini yang bagus-bagus seperti ini. Ini tidak semua provinsi mendapat kekhususan seperti ini. Nah ini, kewenangan sebagaimana dimaksud ayat 1 juga dalam rangka Otsus, Provinsi Papua, Kabupaten, ini berdasarkan undang-undang. Jadi ini kewenangan perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah yang hanya terkait dengan kepentingan Papua harus mendapatkan pertimbangan gubernur. Jadi pemerintah pusat pun ketika membuat
perjanjian dengan luar negeri itu harus ada pertimbangan gubernur. Dan untuk gubernur itu sudah ada aturannya, itu orang Papua asli, OAP. Kan itu. Nah, ini, Provinsi Papua dapat mengadakan kerjasama yang paling menguntungkan dengan lembaga atau badan di luar negeri. Itu. Jadi ada upaya-upaya yang bagus dari pemerintah untuk melaksanakan ini. Tinggal bisa Nah, kita lihat lagi kemajuan Otsus ini. Apa sih kemajuan Otsus di sini? Provinsi Papua Barat masing-masing telah memiliki Majelis Rakyat Papua. Ini dibuat tahun 2008. DPR, DPRP, Wakil Rakyat untuk legislatif seluruh Papua. Di Provinsi Papua, Papua Barat sudah berfungsi dengan baik. Kemudian hasil putusan MK bahwa masyarakat adat di DPRD, DPRP, dan DPRPB telah terbentuk sendiri, disebut fraksi Otsus. Nah, ini sementara fraksi DPR ini bergabung di sana. Lalu kita lihat saja, ini saya punya data cuma Otsus sampai 2018 ini. Coba ini 105 triliun ini didapatkan ke sana. Bagaimana diupayakan untuk membangun Papua. Jadi kalau kita sekarang masih berpikir masa lalu yang seperti disampaikan tadi, saya kira itu kita mundur. Sekarang itu mari kita lihat ke depan, karena yang menentukan nasib Papua ke depan itu bukan kita sekarang ini, tapi anak-anak kita yang sekarang ini. Mari kita siapkan mereka ke depan ini untuk menempuh Papua yang lebih bagus. Sudahlah kita bicara itu sejarah yang masa lalu itu. Itu maksudnya sudah berlalu, sekarang kita lihat itu ke depan. Ke depan ini, nah ini sudah kita siapkan. Dari Jakarta, semua orang Indonesia sudah Papua bagian Indonesia. Kita siapkan menuju Papua bersama Indonesia. Kalau kita masih melihat masa lalu, itu mundur. Mari kita lihat, coba itu Uni Eropa, Pak. Uni Eropa itu sekian tahun lalu itu lebih parah dari apa yang terjadi di Papua. Belanda bertempur dengan Belgia, Belanda bertempur dengan Perancis, Perancis berhadapan dengan Jerman, bunuh-bunuhan mereka. Sampai saya datang tahun 2000 bertugas di sana, mau ke Belgia periksa paspor, mau ke Belanda, Jerman periksa paspor, masih ke Prancis periksa paspor. Bagaimana mereka terkotak-kotak bertempur, berperang. Sekarang apa? Sekarang mereka bersatu di bawah bendera European Union. Itu dari terkotak-kotak menjadi satu. Lah sekarang kalau dari satu mau berpisah, lah itu mundur namanya. Kita belajar, kalau saya, mari kita belajar apa yang terjadi kepada European Union. Hari ini saja Belanda sudah membubarkan kepala staf Angkatan Laut. Tidak ada lagi kepala staf Angkatan Laut seperti Indonesia sekarang. Diperkecil. Kenapa? Karena mereka semua sudah menyerahkan kepada European Union. Sudah tidak lagi negara kecil-kecil ini, Belanda punya sendiri, Jerman punya, tidak. Mereka menyerahkan semua naik menjadi European Union. Yang dulu sendiri-sendiri. Lah kalau kita sekarang tiba-tiba Papua ke depan minta punya angkatan bersenjata sendiri, punya polisi sendiri, lah itu namanya mundur. Itu mundur. Dan itu melawan kondisi ke depan yang ada itu adalah borderless. Jadi batas-batas wilayah, batas-batas pemerintah itu tidak akan ada lagi. Yang ada kesiapan itu hanya di dalam otak ini yang tidak bisa dibatasi. Itulah sebabnya adalah baiknya kita sudah tidak usah bicaralah masa lalu. Mari kita bersama, Pak, kita siapkan anak-anak muda kita. Kita siapkan adik-adik kita untuk menyongsong masa depan ini yang membutuhkan, yang negara sudah borderless. Sudah borderless ke depan. Di mana yang disiapkan adalah kesejahteraan, kemakmuran untuk anak-anak kita ini. Jadi kalau kita masih berpikir kemerdekaan secara politik seperti itu sudah ketinggalan. Contoh sudah paling bagus itu European Union. Secara politik mereka bubar. Kalau kita melihat secara politik, mereka tidak akan pernah bersatu.
bagaimana Perancis berhadapan dengan Belanda, bagaimana Perancis dengan Inggris, mereka bertempur habis-habisan, lebih parah dari apa yang terjadi di Papua kalau kita melihat Uni Eropa ini. Tapi mereka bisa bersatu. Nah, itulah ke depan itu adalah contoh. Jadi kalau kita melihat sekarang Papua bersama kita bisa. Jadi daripada kita berbicara yang tadi Pak, yang masa lalu, ada baiknya bagaimana kita berbicara otsus ke depan ini, bagaimana kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dana yang sudah sebesar ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun di sana ada kekurangan sedikit demi sedikit, ya itu karena manusia. Manusia itu memang tempat yang membuat kesalahan. Tetapi bukan berarti karena kesalahan-kesalahan kecil ini lalu kita rusakkan semua. Ada kesalahan? Ya. Mari kita akui, ada kesalahan itu. Tapi bukan berarti karena kesalahan ini lalu kita bilang, oke, saya pergi, pisah aja. Tidak bisa begitu. Karena tidak bisa kita langsung lepas, oke. Resolusi 2504 itu adalah sah di bawah PBB. Kita akan capek sendiri untuk bagaimana mengurus, karena untuk melepas Papua itu cuma satu jalannya. Resolusi itu dibubarkan, resolusi itu dibatalkan. Membatalkan resolusi itu bukan hal yang mudah. Dan kalau tidak ada alasan untuk membatalkan itu, sepanjang Papua ini semuanya well done saja, masyarakatnya semua damai, aman, dan tentram, itu tidak ada alasan untuk seperti itu. Jadi akan capek. Jadi pada malam ini, saya menghimbau, mari kita bersama, lupakan itu, masa lalu itu. Kita bersama menyongsong Papua yang lebih damai, sejahtera, indah, bersama kita di dalam Indonesia. Terima kasih.